Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syakirin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tasyukur marajal ridwan Allah Subhanahu wa taala. Nasabah ilalanna ya kesempatan ini tentu agaga nasabah ya waktu menjadi berkah yang paling agung di sisi Allah. Nomor satu, bulan ini adalah bulan haram. Yang kedua, hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam. Kemudian yang ketiga adalah tempat ini adalah tempat yang dimuliakan dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini angkaki malada lolongan arugia ngamaranya narekodeni pakai guna lori Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan bermunajat di hadapan Allah. Nasabah bulan haram dan hari yang dimuliakan dihadiahkan kepada Nabi yakni hari Jumat. Kemudian yang ketiga adalah tempat kita adalah salah satu tempat yang menyebabkan kita diperintahkan oleh Nabi untuk baca Allahumma ftah li abwaab rahmatika. Narekomeno kita mau kilalan masjid Degaga ulroyat tamiuk wilalan danino kecuali kita membaca doa ini kecuali itu hanya adalah tempat ibadah. Nalimakona naro tapak kebune tudan tamangkalinga khutbah Jumat yang merupakan rukun dari pelaksanaan ibadah Jumat. Ipak kebune sekaligus hati kita dilakukan untuk taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri sambil selalu dalam hati bermunajat. Nasabah yaitu ini sambangi kita diberikan keistimewaan nalingi khususiyah ku Allah Ta'ala dalam hal seperti ini wadingi mangkalinga katopa sekaligus dalam hati itu selalu mendekatkan diri dengan berzikir sekaligus kita bisa bermohon sambil mendengarkan khutbah. Yana tu ampai Jumat seperti ini itu kita harus manfaatkan. Dalam khutbah yang singkat ini khatib ingin berwasiat sebab hari Jumat ini adalah Jumat terakhir sebelum kita melaksanakan hari raya Idul Adha. Untuk bulan Zulhijjah hilalanna agamata kita dianjurkan untuk fasholli li rabbika. Ayat ini memerintahkan sholat Idul Adha dan wanhar untuk makarobah. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap menjelang hari raya Idul Adha, para khatib ulama kita, para ustaz, azatis itu menyampaikan sareng pamangina angka makarobah
khatib-khatib sebelum saya pada Jumat-Jumat yang lalu sudah merinci, namun perlu saya mengulang beberapa hal yang berkaitan bahwa masalah yang kena perdebatkan atau pendeta di kalangan ulama fikih tentang masalah-masalah di seputar pelaksanaan ibadah kurban. Ia penting menjelaskan supaya tidak ada pertentangan. Nasabah ia tukong kata kilalan agama atas rupa binapahan pasti magalang pagiwan. Magai nasabah ia nadena pada napahangnya nasa disalah. Padahal di dalam hukum-hukum agama kaitannya dengan hukum fikih, kita di Indonesia, mayoritas umat Islam Indonesia itu menggunakan 4 mazhab. Itulah yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama dan DDI. Adapun Muhammadiyah tetap berpatokan kepada 4 mazhab, tapi memilih salah satu dari pendapat yang 4 ini mana yang lebih kuat, dan itulah yang diambil. Itulah hasil dari tarjih Muhammadiyah. Yaitu apa yang Muhammadiyah dari pusat sampai ke daerah itu pendapatnya satu paket. Maka karena mengambil satu dari sekian banyak pendapat, tapi nasabah ikega lebih kuat dalilnya dan paling sedikit perselisihannya, diambillah salah satunya sebagai pilihan. Itulah hasil tarjih namanya. Tapi ia NU Nahdlatul Ulama mengambil dari 4 mazhab ini, yaitu pendapat Imam Syafi'i atau pendapat Imam Malik atau pendapat Abu Hanifah atau pendapat Ahmad bin Hambali. Yang penting angka pakai, silahkan pakai salah satunya. Itulah sehingga dia membuka jalan lebar, pilih salah satu yang kita yakini, mana yang bisa kita amalkan. Makir sehingga berbeda. Kemudian pertama, ia kalau bayar para butuh pahami angka cik di tauban berita maka ada wajib. Ya dari itu ada yang Pak Abu Hanifah, itu ulama senior. Nasabah Abu Hanifah itu lahir di Irak. Itu ulama pertama setelah wafatnya nanti. Tahun 70 Hijrah, 80 Hijrah, berarti 70 tahun matena Nabi kita sampai jadi Abu Hanifah. Dia pagaga kita hadis noki tau panrita pada waktu itu. Nasabah ia minta panrita moki kita hadis Imam Malik yang dikenal dengan kitab Al-Muwatta Malik. Ia nanti kita hadis apa ulang. Waktu Abu Hanifah dia pada 10 hadis. Imam Malik menanamkan moki hadis dalam bentuk kitab. Abu Hanifah dia pagaga. Sehingga apa yang terjadi? Abu Hanifah pendapatnya lebih banyak berlandaskan ayat, tidak berlandaskan hadis. Maka nasabah dini mantu pada siapa hadis nanolong. Abu Hanifah tidak salah. Itulah sehingga diperbaharui pendapatnya Abu Hanifah oleh muridnya yang bernama Abu Yusuf. Dan Abu Yusuf inilah adalah guru Imam Asy-Syafi'i. Jadi dia itu karena guru Imam Asy-Syafi'i ke Abu Hanifah. Nasabah mati ni Abu Hanifah sampai lau Irak Imam Asy-Syafi'i. Nika pede masih untuk murid Nabi Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah yang namanya Abu Yusuf. Pokoknya rumah guru, dan disitulah banyak perubahan ketika berdiskusi dengan Imam Asy-Syafi'i. Agak masalah kalau terjadi pada kurban, maka dia Abu Hanifah wajib karobat, karena sunnah. Nasabah angka hadisnya Nabi temakada yang menadapi waktu karoba, nadena karoba tawe, maka kalau dia mampu, maka janganlah dia mendekati musallahna masjid atau rumah Allah. Jadi aku kata mampu mak karoba nadena karoba, podagi yang utawi aja dan ada piri masjid. Nainya lalu ilo masjid artinya tahu disuruh masapaya. Ya ko makini ro kalimat na nabita pada ni maka dapat tungan na wajib itu nasabah ya temi lo masjid ko tahu mampu mak karoba nadena karoba, berarti kurban itu hukumnya adalah wajib. Ada yang pengunut Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambali, si bawa Imam Malik maka dia sunnah dengan landasan 3 dasar. Yang pertama ada yang pengunut Abu Bakar, si bawa Umar, pura denah karoba cicang. Nah tungka denah karoba, maka supaya napahan di masyarakat maka datangnya wajib. Nah tungka denah karoba. Jamaah-jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka hadis na nabita oko boleh ku pangulut Abu Hurairah makada kurban itu wajib di sisiku tapi sunnah untuk umatku. Ia adalah katanya Abu Hanifah dia pada untuk ia hadis sehingga dia nalih dasar. Oko mi ayat
malah dasar. Sehingga itulah berbeda pendapat. Makanya wadingi pakai mana nih pendapat? Ya komeloki malik kaidana Abu Hanifah silahkan bagi yang mampu dihukumi wajib berkurban. Tapi kewajiban berkurban itu bagi Abu Hanifah bukan kewajiban individu, tapi kewajiban itu adalah fardu kifayah. Jadi ya karena salah sitina keluarga makarobah, maka sudah diikutkan satu rukun keluarga. Nasabah ia tu karobaitannya per kepala. Sekali lagi bukan per kepala, dena pada akikah. Kalau akikah itu hitung per kepala, tapi ya karobah itu adalah hitung per keluarga. Makanya kumakarobah ilah kaya, silahkan ikutkan istri dan anak-anak kita. Makanya itulah sehingga dalam salah satu asar yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya bahwa kurbannya Nabi itu hadis Nabi. Maka dia kita kumakarobah ia bende laugere untuk aleku, untuk istri-istri dan anak-anakku. Siapa tahu nama tamu lebih 10, padahal itu hanya 1 ekor kambing. Maka nasabah memang kurban itu bukan per kepala tapi per keluarga. Jadi aku makarobah kita yang kawan, ia sapinge makarobah untuk aleku, untuk istriku dan anak-anakku. Macam itu bijak-bijakta. Kecuali anak itu sudah menikah dan berpisah dengan kita, maka dia punya hak untuk berkorban. Karena itu sudah dihukumi terpisah. Kemudian masalah yang kedua yang sering diperdebatkan adalah menggunting kuku atau memotong kuku dan menggunting rambut. Angkat atau penderita makada ia dena wadding kolok dena wadding itu bak kadukunna si bawa ilaga bulu-bulunna tanya atau melo makaroba. Tapi ketika dikaji teks hadisnya tanya basarakna ya ko ulua na tahu si bawa rambutnya binatang itu beda. Kemudian ini tidak lazim. Kata Imam Asy-Syafi'i, angka ganan kata runtuh totok bakal sapi. Itu tidak mungkin. Memotong rambut binatang kecuali domba bisa diambil bulunya. Maka sehingga dikuatkan hadis ini, maka dia nama suwe taumelo makaroba. Makanya itulah sehingga Imam Nawawi di Masqi menjelaskan bahwa dia merinci. Nah, tahsis hadis makada ia rositonganna karena anggota tubuh watak kalele melos saksikan ni karobana di sisi hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama ulah Zulhijjah, hari Rabu yang lalu itu pas masuk 1 Zulhijjah. Lai sunnahkan nih menurut Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah untuk Imam Malik dengan Imam Tasyafi disunnahkan untuk tidak memotong kuku. Ahmad bin Hambali maka wajib denuan dihitamkan betongan haram itu teman topa dan itu melo makaroh angkas itu pandita. Jadi yang kakak pacara kalau kampota ya di pakatopa maka haram itu macikur matopa nareko tamu ulah Zulhijjah pemanas saya makaroba berarti pendapat Ahmad bin Hambali pakai. Yang pemakadai sunnah dihukumna berarti pendapat Imam Tasyafi sifat Imam Malik pakai. Yang pemakadai dia mereka atau pak mukoha dia pendapat Abu Hanifah. Itulah sehingga pendapat ini masih terbuka lebar. Jadi hati-hati juga dalam menyampaikan fatwa karena ulama ini berbeda. Nasabah ya kucing di pendapat nama teh macam ne dia tentu nama ngalah mapahara. Maka dia kata matok pada pasalan padahal masih ada ulama yang membolehkan. Maka karena ada yang melihat larangan itu, apakah larangan itu haram atau makruh? Ia haram berarti wajib, ia makruh berarti sunnah. Kama qadir, ia sunnah ditinggalkan berarti makruh hukumnya. Ia wajib ditinggalkan berarti haram hukumnya. Jadi ia tu agama tak kau kata makna yang masalah ibadah sunnahnya dia meligakan sebenarnya itu keliru. Ya kau kata dia saja sunnah dia meligakan itu keliru karena itu pemaknaan sangat jauh. Makanya di buku-buku SMP, SMA itu sering saya kritisi. Maka angka makna bahkan di buku SD sunnah adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Itu keliru. Karena kalimat tidak apa-apa itu tidak ada beban. Tapi yang semestinya tepat itu adalah sunnah. Jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan maka kita rugi. Maka itulah yang paling pas. Nah, sebab ada nilai pahala yang kita tinggalkan dan ini kadang tidak diperhatikan sehingga anak-anak tidak mau sholat sunat. Maka nah sebab guru nama kada bantu dia meninggalkan.
Inilah sehingga masalah-masalah seperti ini perlu diluruskan dalam konteks-konteks keagamaan, dalam khususnya di era-era seperti ini. Ini yang terakhir, kurban. Itu perlu dipahami. Pembagian kurban itu hanya terbagi tiga. Sepertiga untuk yang berkurban kecuali kurban nasab tinjak. Denawat dian leko korban tinjak. Ini tomat tinjak mesti diserahkan semua sebagai sedekah. Jadi tinjak kamaki, man nasab kamaki tak karoba tak bagaimana. Tidak boleh kita ambil. Kecuali talemi balik kolata. Na peloki masih rokor, na tak kuiro na nasu na pandreno itu tidak masalah. Ia tidak masalah koma janji, maka badra lo pulang nasu mati pulau mandre, itu jadi masalah. Kemudian kita ya setinjak, ini perlu saya juga luruskan. Sebab mereka tahu maka ia kotara lawi bolaku, maka robaka itu bukan nasar, itu masih niat. Ia kotara lawi botoku maka robaka itu niat. Ia kotari mamui gajiku maka robaka itu niat, bukan nasar. Kega be na baru mengaji tinjak, narek koma kadaki, ia punan linui te bolaku 300 juta maka robaka itu baru nasar. Nasabak menarget jumlah rezeki untuk ibadah. Ia pemakadaki, ia punan linui te boleh maka robaka artinya itu doa. Tapi ia pemakadaki, ia punan linui te 300 juta maka robaka berarti tinjak itu. Apa yang 200 mesera kuno nasera juta serara tunan dan lebih tadi nak robaka kurang seratu. Ia tu ampai naten na bitta mega tinja tahu ya sahabat makanya na bitta ia tu tahu mengalami mat tinja onron na masyidak kata usikki maka karena itu memaksa Allah seakan-akan dia yang mengatur. Itulah dalam tasawuf sehingga dilarang terlalu banyak bernazar. Naten tu na bitta mega tinja tahu ya tapi tidak masalah kita bernazar, yang penting tidak berlebihan dalam bernazar. Nah sebab nazar termasuk dalam kaidah permohonan dan doa walaupun itu diatur dalam tataran kaidahnya. Kemudian sepertiga untuk tomat kurban. Yang kedua tidak boleh kita makan adalah kurban untuk orang meninggal. Kurban atau matewe yang mengatasnamakan orang meninggal. Asalnya tomat matewe tahu mesti diserahkan sebuah dagingnya. Nah sebab Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali membolehkan dikurbankan orang yang meninggal. Imam Tasyafi membolehkan dengan satu syarat, harus engkau wasiat mengetahui sebelum mati. Ya kuatuna tu mo popure na mo makre kumate ka pada sangadi na laki tu akarban nang kadimu masagena na akarban maka itu boleh dikurbankan selamanya. Tapi ya kodega wasiatnya Imam Tasyafi dia itu dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatu karenanya Bapak Profesor Dr. Wahwa Suhaib. Tapi Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin Hambali mengatakan itu boleh walaupun tidak ada wasiatnya karena diniatkan sebagai sedekah. Nah yang pas sedekah letuk nareko angka taumate ya sedekah. Itulah berdasarkan hadis Nabi. Ia ada perbedaan pendapat atau pandita. Tapi kaya yola, ya kuasa atau mati dapat langsung silakan. Ya kota ni asal atau mati dapat asal atau tuh. Tapi ia tahu tuh itu suruh dia kami pahala atau kota mati. Itu jalan kedua. Jalan yang ketiga akar bawa ni di anak-anak almarhum. Apa pasti itu lolong pahala karoba atau tak nasabaan kaya syafaat pahala. Yang maki buah ini cinganak pasti lolong pahala atau toy selama anak itu sudah diakikah yang dikodenya kikai maka itu tidak bisa mendapatkan syafaat pahala. Maka karena hadis Nabi setiap bayi yang lahir itu tergadai ya kong kagalut tetap pakatanya maka dia tali asilin walaupun ini punah kaya bagaimana atau makatanya. Itulah sehingga Abu Hanifah mengatakan dalam fikihnya dalam kitab Mughni Mamlukul Dama mengatakan bahwa tidak sampai pahala syafaat kepada orang tua ketika anak itu tidak diakikah. Ini tu ampai maka dari Abdul Rahman Ambodale dalam penjelasannya dan pada yang terkait Fathudin maka dia kong kata umat yang mana sedih penapur akikai akikah dia dengan bahasa Buddhisnya dia nanti ya sempat tampung. Yaitu apa yang kata umat ini tampung sebenarnya itu adalah akikah hanya pengganti akikah karena mengikut pendapat dari Abu Hanifah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر فيه بنفسه وثنى بالملائكة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البلاء اللهم انصر من نصر الدين واحزر من حاصر المسلمين وعد كلمتك إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر اللهم إنا نعوذ بك من طاعون اللهم إنا نعوذ بك من طاعون اللهم إنا نعوذ بك من قرون اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضلكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون